penghasilan seniman itu berapa sih? Kok gue sebagai istri kok kayak nggak dapet apa-apa ya dari suami gue ya? Memang dia nggak romantis bang. Ih, laki-laki jadi penari. Pasti dia itu. Nih, nah itu loh suami lo tuh. Digituin sama penari tuh, masih laki-laki. Saya menari dengan dia, berarti dia partner saya, bukan suami saya. Saya mencintai tari itu dari kecil sampai saat ini. Sampai saat ini saya pun juga bukannya pakar, tapi lebih cinta dengan tari-tari tradisional Indonesia. Saya masuk ke Institut Kesenian Jakarta tahun 1999. Itu sangat-sangat luar biasa. Banyak orang yang bilang masuk ke Institut Kesenian Jakarta itu tidak mudah. Jadi saya sudah mempunyai modal untuk bisa benar-benar terpilih atau nggak lulus untuk ujian masuk ke institut itu sendiri. Sejak saya masuk Institut Kesenian Jakarta, saya mempelajari repertoar tari, olah tubuh, dan tarian banyak lagi, baik itu yang balet, kontemporer, tradisional, dan semuanya ada di Institut Kesenian Jakarta. Setelah saya mempelajari banyak sekali tarian-tarian, baik itu yang kontemporer, idealis, atau enggak yang entertain, akhirnya saya mencoba untuk masuk ke dunia yang lebih sakral. Nah, saya menikah di tanggal 8 Desember 2006. Saya menikah dengan David Fitrik, walaupun kami penari juga, sama-sama penari, koreografer, tapi tidak menutup kemungkinan kami untuk saling berdiskusi tentang apapun, tentang tarian dan segala macamnya. Mungkin banyak yang bertanya, penghasilan seniman itu berapa sih? Seberapa sih? Seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya dengar dari teman-teman, dari tetangga segala macamnya. Itu banyak sekali. Kalau kita sama-sama menjalankan, pasti akan ada aja. Baik itu di saat kita menikah, pasti ada aja rezeki. Baik itu kita nantinya mempunyai anak, pasti ada rezeki. Jujur, saya ini kan penari, saya pun juga guru, dan kami sama-sama satu sanggar. Sewaktu-waktu gajian nih, maaf ya, ini saya bercerita pengalaman dan pribadi saya. Mungkin saya jadi kayak curhat ya dengan teman-teman sekalian. Ini pengalaman banget, mungkin nantinya bisa jadi pelajaran teman-teman juga. Jadi saya tuh pernah mempunyai pikiran, kok gue sebagai istri kok kayak nggak dapet apa-apa ya dari suami gue ya. Kok gue ngeliat kayak teman-teman gue yang hidupnya istilahnya yang teman-teman tuh ya kantoran apa segala macem, yang memang pegawai negeri, pegawai swasta, bukan yang seniman ya. Mereka tuh enak, setiap bulannya udah ketahuan segini nominalnya, nanti buat buat dapurnya segini, buat anak segini. Nah kalau saya kan enggak, saya punya uang, saya punya misal dapat jopan juga, ya udah itu pegangan. Tapi kalau misalnya saya udah cemberut kayak gitu, baru dikasih, nih ya buat jajan, ini ya gitu. Ya udah, saya sih nikmati aja, saya bersyukur aja gitu. Tapi satu sisi David tuh orangnya tuh sangat-sangat perhatian ya. Memang dia nggak romantis banget. Saya nggak pernah dikasih kejutan apapun. Dia justru apa? Dia justru bilang, mau apa? Nanti kalau ulang tahun kasih uang aja ya. Ya, saya bilang, duh ini romantis sih kemana? Kalau suami itu sebagai penari, apalagi di kalangan entertain ya, itu banyak banget gosip-gosip yang tidak. Terkadang dibilang, ih laki-laki jadi penari, pasti dia itu. Nih, nah terkadang kayak gitu. Banyak.
Saya juga punya pengalaman di entertain itu lama ya. Jadi saya paham betul. David pun sempat masuk ke dunia entertain sampai bener-bener gimana ya, bisa dibilang tuh gila, saya tuh agak sempet yang deg-degan juga sih gitu loh awalnya. Tapi ada satu senior yang sekarang sudah almarhum, itu namanya Kak Henry Jones ya. Itu kita nyebutnya tuh panggilan akrabnya tuh Oma Henry. Dia itu sama bener-bener yang sama saya tuh kayak gini, Kak, lu gila ya, lu pasangan pastri paling gila, kata dia gitu. Itu loh suami lo tuh diituin sama penari tuh, sama si laki-laki, mending sama penari cewek ya, ini laki-laki gitu, yang ini. Biasalah, namanya juga dunia entertain kan seperti itu ya kan. Kita yang harus menjaga sebenarnya iman kita seperti apa gitu kan. Ya saya sebagai istri, jadi di saat saya di kerjaan saya menari dengan dia, berarti dia partner saya, bukan suami saya gitu loh. Tapi kalau udah di rumah, ya itu dia suami saya gitu loh. Jadi kita sama-sama memegang kunci itu gitu sebenarnya. Orang bingung sama saya tuh, sama David sama saya kayak, kalau kayak adik kakak. Nah itu makanya saya bilang gini, coba deh teman-teman pertahankan, kita tetap masih bisa dibilang pacaran terus, pasangan yang pacaran terus walaupun udah ada buntut ya. Jadi tetaplah masih muda aja. Tapi ingat, kodrat kita, kodrat saya sebagai istri, David pun juga sebagai suami, itu sudah kodrat. Jadi saya banyak dengar cerita dari teman-teman, selalu permasalahannya itu ekonomi, yang tidak ada kerjaan, yang tidak ada job, sana sini segala macam gitu ya. Seniman itu susah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Ya bisa dibilang seniman yang idealis itu memang agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bersyukur aja, walaupun tidak sebanyak yang kami dapatkan sebelum pandemi, ya tapi kami tetap mempertahankan itu. Walaupun kita bingung, apalagi anak saya sekarang ini sudah mulai beranjak ke sekolah dasar. Nah itu sangat-sangat menjadi beban nih bagi saya sama David. Tapi ya kami tetap ya berusahalah, berdoa, ya bersyukur aja. Insya Allah juga pasti ada aja rezeki, kalau namanya juga buat anak pasti ada aja. Jangan berkecil hati kalau seandainya suami kita tidak mendapatkan job banyak tahun ini, mudah-mudahan tahun berikutnya ada lagi, pelan-pelan. Saling jujur, terbuka, jangan ditutup-tutupi. Pokoknya harus tetap menjadi pasangan yang pacaran terus.